Apa kau sudah merasa lelah, kapal dari gurun? Aku juga merasa lelah, tapi tidak pernah mengatakannya pada siapapun. Lihatlah, sebentar lagi kita akan tiba. Oh, berhenti. Kita lihat apa yang terjadi pada onta kecil itu. Apa yang terjadi padamu? Oh, jangan gerakkan kakimu ya. Aku tahu itu pasti sakit. Saat kau besar nanti, nalurimu akan membimbingmu menghindari batuan dan duri tajam di semua jalan. Apalagi jalan-jalan yang berbahaya. Kaktus itu tersembunyi di balik pasir. Kadang hidup ini memang mengejutkan kita dengan duri dan kejahatan yang tidak terlihat dengan mata. Ini adalah duri terakhir, sabar ya. Nenekmu keturunan dari darah kita yang mulia Nabi Soleh alaihissalam. Dia adalah contoh dari bentuk kesabaran dan kelakuan yang berani. Dia tersenyum dengan manisnya dalam keadaan sulit dan keadaan yang tidak menguntungkannya. Bolehkah aku menceritakan kisahnya padamu? Duduklah yang tenang, kawan. Beristirahatlah sebentar sampai adik kecilmu ini kakinya sembuh. Di zaman dulu, hiduplah orang-orang yang tidak adil disebut dengan kaum Tomo. Mereka dibuatkan dari mana? Mereka memuja patung dan memahat bukit jadi sebuah rumah yang mereka jadikan istana yang mewah. Dan kemudian dengan kehendak Allah, dia mengirimkan Nabi ke Tamud. Dia memilih di antara mereka yang paling murni dan orang yang paling kasar. Namanya melukiskan aroma kebenarannya. Soleh adalah namanya, tapi sebagian besar rakyat Tamud menolak kenabiannya dan tidak percaya padanya. Kedamaian untuk kalian demi Allah Sang Maha Pencipta. Ya, apa maumu? Aku berkata, kedamaian untukmu. Aku tidak punya waktu untuk menjawab salammu itu. Aku sedang sibuk, seperti yang kulihat. Kalau kau pengemis, sebaiknya pergilah ke tempat lain saja. Pergilah sana, jangan di sini. Aku tidak mengemis pada siapapun. Dan aku tidak ingin sesuatu dari tangan makhluk hidup lainnya. Hidupku sudah cukup. Semua karena Allah. Maafkan aku. Pakaianmu tidak memperlihatkan kau hidup makmur. Kau tidak berhak menilai pakaianku. Aku dengar kau membangun rumah di tanah Tamud. Apa itu benar, Tuan? Ya, benar sekali. Aku membangun istana terbaik di lingkungan sekitar sana. Aku tidak butuh istana, Tuan. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Kau ingin kami memahat rumah pribadi untukmu di pegunungan, agar kau bisa melihat semua orang dari tempat yang tinggi. Apa itu pemikiran gilamu? Oh tidak, aku hanya ingin rumah yang sederhana saja. Aku ini tinggal sendiri, dan aku hanya butuh ruangan kecil dan juga tempat untuk mandi sebelum aku menghadiri pelajaran dari guru besar kita Soleh. Salam berkah untuknya. Jadi rupanya kau pengikut Soleh. Benar, dan aku merasa terhormat. Aku juga merasa terhormat karena Soleh memenuhi lahan kami dengan orang miskin dan lemah yang mencari kebijakan dan nasihat. Dengarkan kawan, selama kau menjadi pengikut Soleh, kau tidak akan menemukan siapapun untuk membeli rumahmu di Tamun. Jadi dengarkan nasihatku dan kembalilah ke tempat asalmu. Bagaimana aku bisa kembali sementara pada akhirnya aku menemui diriku sebagai pengikut Nabi yang terhormat? Kenapa kau memusuhi nabimu? Bukan kami yang memusuhinya. Kami punya harapan padanya sebelum ini. Dia sangat terhormat. Bahkan kami sudah menyiapkan dia menjadi pemimpin kami. Dia punya surah hati dan perilaku yang sangat santun. Tapi belakangan ini dia mengejutkan kami dengan menyebut dirinya sebagai pemuja Allah dan menjadi idola dari apa yang disembah oleh ayah kita. Setelah itu dia menyebutmu yang paling benar. Ya, tapi apa yang bisa kita lakukan dengan sang idola ini? Mereka adalah sejarah dari orang tua dan buyut-buyut kami. Kami juga menjual idola pada suku di lingkungan sekitar. Kemudian kau menyembah keinginan dan urusanmu. Aku menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tidak ada lagi kekuatan kecuali kekuatan Tuhan. Aku akan pergi dan mencari tempat untuk tidur.
Kau tahu, ada tempat yang menerima orang asing di ujung kota ini dengan kandang kuda dan juga binatang-binatang ternak. Mungkin kau akan temukan tempatmu di sana. Sudah sana, pergilah. Jangan di sini. Apa kau yakin Tuan terdapat tempat yang lebih bagus dari tempatmu? Iya, kandang kuda ini adalah tempat yang bebas dari para idola. Aku bisa tenangkan diri sedikit sebelum pergi menemui Yang Mulia Tuan Soleh di pagi hari. Apa kau pengikut dari Yang Mulia Soleh, Tuan? Benar, anakku. Aku juga, tapi aku sembunyikan keyakinanku dari pemilik tempat ini termasuk tempatku bekerja juga. Karena mereka adalah kumpulan orang jahat, kelompok pencuri, dan juga para bandit. Aku permisi sebentar. Pemilik tempat ini telah datang. Aku harus cepat menghidangkan makanan, karena jika tidak mereka akan menyakitiku. Cepatlah anak kecil, atau kau akan merasakan kerasnya tongkat ini. Aku ingin minum teh. Ya, aku juga ingin minum lebih banyak lagi. Ayolah. Kita harus merayakan karena sudah mempermalukan Soleh dan membuktikan kelemahannya di hadapan banyak orang. Jangan lupa, itu adalah ide dariku. Soleh, untuk membuatku percaya padamu, sekarang keluarkanlah ontanya dari dalam pegunungan itu. Cepat. Lalu Soleh memandangku dengan anehnya, dan aku berkata padanya, "Kenapa gunung ini bisa melahirkan sebuah onta? Dan kenapa kau tak meminta pada Tuhanmu yang agung untuk membelah gunung ini? Dan kemudian suruh Tuhanmu untuk mengeluarkan onta dari dalam gunung itu." Setelah matanya bertambah besar karena terkejut, aku akan katakan padanya, "Jangan banyak bicara, Soleh. Kami tidak melemahkan atau menekanmu, tapi kami ingin melihat sesuatu yang luar biasa yang pernah terjadi padamu. Kami ingin lihat tanda kenabian yang diberikan Allah padamu." Dan tentunya lagi, pegunungan tidak akan pernah melahirkan onta. Hei kawanku, kenapa kau tidak tertawa dengan kita-kita? Aku hanya takut kau akan melakukan kebodohan dari tindakan ini. Itu saja. Oh, bagaimana bisa? Soleh tidak terlihat bingung dengan permintaan itu. Dia seperti bisa memenuhi permintaan tersebut. Apa yang membuatnya cemas adalah kita sudah merendahkan tuannya dan meminta bukti nyata atas kebesarannya. Tapi dia yakin dia bisa minta pada Tuhannya agar pegunungan tersebut mengeluarkan anak onta. Omong kosong apa lagi ini, kawan? Memangnya kau sudah minum minuman keras sebelum ini ya? Tolong berikan lagi minuman keras pada kawan kita ini agar dia bisa kembali normal. Ayo cepatlah Tuan. Semua suku Samud menanti di dekat pegunungan besar di dekat sana. Apa yang menjadi masalahku hanyalah satu orang. Nabi besar kita, Nabi Soleh. Bagaimana dia berani menantang orang-orang ini dan mendengarkan mereka? Apa menurutmu pegunungan ini akan melahirkan onta betina? Aku percaya pada Soleh, baik pegunungan itu mengeluarkan onta betina atau tidak. Tapi bagaimana mungkin Nabi Soleh melakukan itu? Dia hanyalah manusia biasa, sedangkan seluruh kaum saja tidak percaya kepadanya. Bagaimana dia mengatasi itu? Nabi kita Soleh hanya mengucapkan 9 kalimat yang membangkitkan kemarahan seluruh dunia terhadapnya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang maha benar. Lihatlah kerumunan orang di depan gunung. Keanehan adalah hal yang paling disuka oleh manusia. Mukjizat bukanlah panggilan Nabi, tapi datang bersama mereka. Ini adalah hari terakhir bagi Nabi Soleh. Tidak akan ada yang percaya lagi padanya. Aku akan selalu ingatkan kalian bahwa semua ini adalah ide dariku. Ide untuk mengeluarkan anak onta betina dari dalam pegunungan. Di manakah tuanku yang terhormat Nabi Soleh? Lihatlah, ada yang bergerak di puncak pegunungan.
Di mana aku berada? Siapa orang-orang ini? Kenapa mereka memandangku terkejut? Seharusnya mereka memuji Allah setelah melihat keajaiban dengan matanya sendiri. Bagaimana onta betina sepertiku bisa menemukan kebebasan di dunia? Tapi apa benar aku onta betina? Aku akan mengingat apa yang terjadi. Aku adalah bagian dari batu. Aku tidak tahu apa-apa, kecuali terbuat dari batuan. Lalu batuan keras ini berubah menjadi daging yang empuk dan darah yang mengalir dalam nadi. Selain itu, aku tidak merasa bahwa aku terbuat dari batuan di dunia ini atau dari dunia hewan. Pasti terdapat kebijakan dalam menciptakan diriku. Janganlah kalian menyakiti onta betina ini atau menghalangi jalannya. Siapa kau, ha? Berani memerintah pada kami? Tutup mulutmu orang bodoh. Maafkan Tuan, dia tak tahu bahwa kau adalah pengikut dari Nabi Soleh. Maksudmu adalah Nabi Soleh alaihi salam? Ya, itu benar. Tentu saja. Apakah ada perintahmu yang lain lagi? Aku tidak memerintah apapun. Aku hanya ingin ingatkan apa yang diucapkan oleh Nabi Soleh Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah kebesaran Allah yang diberikan kepadamu, dan janganlah kalian menyakitinya. Kami mendengar dan mematuhi kebaikan hati dari orang tua ini. Kami terkejut dengan kelahiranmu dari dalam gunung. Aku sendiri juga terkejut dengan kelahiranku itu. Aku dengar air akan terbagi antara kau dan kami, agar kau sendiri bisa meminumnya di hari pertama, dan kami di hari kedua, hingga suatu hari nanti kau akan memberikan kami susu untuk diminum. Tapi bagaimana onta betina bisa memberikan susu saat pertama kali dia dilahirkan? Aku ini bukanlah unta biasa. Aku bagian dari mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah susu dari unta betina sepertimu mencukupi untuk diminum oleh seluruh rakyat di sini? Aku tidak tahu cara menjawab pertanyaanmu itu. Aku hanya takut suatu hari nanti kami akan kelaparan dan menjadi kehausan. Janganlah kau merasa takut, karena Allah akan berikan makanan dan minuman. Aku hanyalah sebagai perantara yang membawa perintah dari Sang Maha Pencipta. Kau memanglah unta yang baik hati. Maaf, siapakah namamu? Aku tidak tahu siapa namaku yang sebenarnya. Tapi suatu saat nanti, aku yakin semua orang akan memanggilku dengan sebutan unta betina dari Allah. Kau mendapatkan pujian dari kami, tanah dan hidup kami, ya unta betina Allah. Apa yang kalian inginkan? Kami ingin mendapatkan undangan dari pemilik istana ini. Kalau kalian datang untuk mencuri, aku ingatkan, kami semua dipersenjatai. Sudah kami katakan bahwa kami adalah tamu, pimpinan dari pedagang utama di sini yang mengundang kami untuk datang ke sini. Biarkan mereka semua masuk. Selamat datang untuk kalian. Semua sudah menanti kedatangan kalian. Aku akan langsung perkenalkan. Ini adalah tuan-tuan dari Samud dan semua dagangannya. Minuman keras utama, pedagang budak terbesar. Dan seperti yang kalian semua tahu, pedagang patung utama dan pedagang besar di Samud. Dan mereka semua ini adalah kawan kita juga. Mereka mewakili pendapat dari orang yang kata-katanya selalu dipatuhi. Terima kasih atas semua kebaikannya, Tuan. Katakan, untuk apa kau mengundang kami datang ke istanamu? Itu adalah pertanyaan penting. Aku ingin membicarakan masalah negara ini dengan kalian. Kami terbiasa hidup dengan kekuatan dan kebesaran dari tanah kita ini. Kemudian kami dikejutkan oleh unta betina yang ikut minum bersama dengan air yang kita minum. Dia mendapatkannya di hari pertama, dan kita semua minum di hari keduanya. Begitulah tuan-tuan, budak-budak dan hewan minum bersama untuk membiarkan unta betina minum, sedangkan kami semua kehausan. Karena itulah orang yang jahat mendapatkan kebaikan dari Allah dengan kekerasan hati dan penyangkalannya. Apa kau tidur, anak kecilku? Hah? Aku akan melanjutkannya lagi besok jika Allah mengizinkan. Alhamdulillah, kakimu sudah baik kan?
Hati-hatilah, jangan kau bangunkan dia malam ini. Kami akan tidur di sini. Pagi harinya kami akan lanjutkan perjalanan lagi. Ya, itu benar. Aku akan menyelesaikan cerita tentang Nabi Soleh alaihissalam.